Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rizkinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini adalah tentang kegilaan ideologi bumi. Namun sebelum kita memasuki pembahasan tersebut, tak lupa kami memohon bantuannya kepada pemirsa semuanya agar tetap mensubscribe, like, share, serta komennya, dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan update dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan penerapan ideologi yang diyakini pendukungnya dengan tolok ukur yang dimiliki sendiri senantiasa tidak diakui oleh penentangnya dengan ukuran yang berbeda. Kegagalan ideologi yang diperjuangkan oleh pengikutnya akan selalu dicarikan tolok ukur untuk memandangnya, sehingga tidak ada kata gagal bagi ideologi yang diyakininya, dan penentangnya senantiasa berusaha membuktikan akan kegagalan ideologi tersebut. Selama cara pandang yang dipakai untuk menyadari penerapan suatu ideologi berhasil ataukah tidak sih merupakan bagian intern diri pendukung atau penentangnya. Tidak cukup mendapatkan manfaat untuk langkah ke depan. Di samping kenyataan yang terjadi di lapangan, tolok ukur yang datang dari luar dirinya, yakni wahyu, lebih tepat untuk diharapkan memberi petunjuk kepada jalan yang tidak menyesatkan di hari depan. Dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita yang seolah-olah hanya mitos, tetapi kenyataannya dapat memberikan bimbingan untuk mencermati secara tajam arah, manfaat, dan kerugian ideologi buatan manusia. Karenanya, pada bagian ini dikemukakan apa yang dikatakan manusia tentang ideologi yang dibuatnya sendiri dalam rangka mendapat jalan selain yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berdasarkan cerita-cerita tentang peristiwa masa lalu baik di alam dunia maupun di alam sebelumnya, yang meliputi tragedi kesadaran diri yang merupakan kesesatan sikap sombong iblis, tragedi kebersamaan hidup yang merupakan peristiwa keserakahan, dan tragedi kelangkaan sumber daya yang merupakan peristiwa kedengkian. Ketiga peristiwa itu dikemukakan dalam Al-Quran, kemudian ditegaskan dengan pesan Rasulullah SAW agar manusia benar-benar mewaspadai ketiga sifat induk segala kesalahan. Pada kenyataannya, ketiga sifat itu telah terjadi tidak hanya menyangkut persoalan pribadi, tetapi terjadi sebagai sifat ideologi besar dunia, yaitu feodalisme yang disifati kesombongan iblis, kapitalisme yang disifati keserakahan, sosialisme yang disifati kedengkian, dan kesesatan yang sulit disadari tanpa berpegang teguh pada wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yakni umat agama persaudaraan baru. Kegagalan ideologi tidaklah dimaksudkan bahwa ideologi itu tidak memberikan akibat-akibat yang positif sama sekali.
Tetapi kegagalan itu boleh jadi memberikan dampak positif tertentu yang sangat terbatas. Namun kerugian yang diakibatkan untuk dijadikan nilai kegagalannya. Kegagalan yang menyangkut masalah ideologi juga sangat relatif, karena mungkin untuk bagian lain dari masyarakat memandangnya justru sebagai keberhasilannya. Apalagi apabila gagal atau berhasilnya suatu ideologi tidak ada perbandingannya. Maka dari itu, perbandingan yang bisa dilakukan adalah antara ide, teori, dan doktrin ideologi itu dengan kenyataannya. Keberhasilan materialisme diukur nilainya dari tingkat menafikan Tuhan. Keberhasilan Islam diukur nilainya pada ketaatannya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ukuran sesuatu ideologi berhasil atau gagal harus didialogkan dengan realitas. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini kita akan membahas juga tentang faham yang disifati kesombongan iblis, yaitu misalnya feodalisme. Lahirnya ideologi sekuler di barat dikarenakan kegagalan gereja sekitar abad pertengahan. Gereja yang membawa misi keagamaan seharusnya memberikan nilai kehidupan bagi masyarakat yang mengikutinya. Tetapi gereja saat itu diwataki feodalisme kerajaan dan kaum bangsawan yang mempunyai kemapanan dan kekuasaan. Feodalisme adalah sistem kehidupan bermasyarakat sebagaimana yang terjadi pada abad pertengahan di Eropa, di mana rakyat mendapatkan hak terbatas dan perlindungan dari tuan tanah dan bekerja serta berjuang demi tuan tanah untuk memperoleh upah. Dalam masyarakat yang dikuasai feodalisme terdapat kelas yang dipertuan, yakni kaum bangsawan, dan kelas rakyat yang mengabdi pada kaum tuan. Hubungan rakyat jelata dengan kaum bangsawan sangat mengikat bagian besar kemerdekaan rakyat. Bagian besar segi yang menentukan ada pada kaum bangsawan dan sedikit pada kaum pengabdi atau rakyat. Hak milik dan eksploitasi atas sumber daya kekayaan dikuasai tuan tanah. Kehidupan bermasyarakat dalam hubungan tuan dan rakyat, kaum bangsawan dan rakyat jelata biasanya didasarkan pada kepercayaan yang tertanam pada rakyat dengan pemahaman mitos. Mitos adalah faham tentang ihwal kehidupan yang diterangkan dalam bentuk lambang-lambang pada peristiwa-peristiwa alam dan cerita yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Memang keterangan mitos mampu mengarahkan pandangan hidup orang yang cara bernalar masuk akal atau rasionalnya belum dominan. Saat feodalisme merupakan sistem kehidupan masyarakat antara raja-raja dan rakyat, pola kehidupan beragama antara kaum gereja dan rakyat di pihak lain terkombinasi menjadikan gereja sangat feodalistik, sebagaimana yang digambarkan oleh Profesor John William PhD pada bukunya History of the Conflict Between Religion and Science, London tahun 1866. Ia mengutip Padri Jerome. Dikatakan kehidupan dan kesenangan padri adalah sama dengan kemewahan raja-raja dan orang-orang kaya mewah. Akhlak para paus telah mundur sekali. Dikalahkan kelobaan atau ketamakan dan kehausan harta. Mereka melampaui batas sampai-sampai menjual pangkat dan kedudukan seperti barang dagangan.
kadang-kadang dijual dengan lelang terbuka. Mereka mensewakan tanah surga dengan dokumen dan piagam serta surat-surat pengampunan dosa. Mereka dibolehkan melanggar undang-undang, diberi surat keterangan bebas dan izin untuk melakukan hal-hal terlarang. Persis seperti uang kertas dan materai pos dijadikan alat penyuap dan penyogok. Uang dibuang-buang secara mencolok, sehingga Paus Innocent III masa jabatan 1198 sampai 1216 terpaksa menggadaikan mahkota Paus Leo X masa jabatan 1513 sampai 1521 dikatakan telah menghabiskan seluruh harta benda yang ditinggalkan paus sebelumnya. Ia membelanjakan bagiannya dan uang masuknya serta mengambil uang masuk calon penggantinya terlebih dahulu dan membelanjakannya. Dikatakan bahwa seluruh penerimaan uang kerajaan Prancis tak akan cukup untuk menutup anggaran pengeluaran dan keinginan para paus. Sistem feodalisme akibat pandangannya menjadikan masyarakat tergolongkan pada kelas antara kelas kaum bangsawan dan kelas kaum abdi. Kemudian gereja berkomunikasi dengan feodalisme menjadikan masyarakat tergolongkan pada kelas kaum padri dan kelas kaum abdi, sehingga semua mengikuti pandangan bahwa kaum bangsawan dan kaum padri itu satu pihak adalah kelas yang lebih tinggi dan di pihak lain adalah kaum abdi yang merupakan kelas rakyat jelata. Pandangan akan adanya kelas yang lebih tinggi yang menjadi dasar berlangsungnya sistem feodalisme adalah pandangan yang pernah ada pada iblis yang diciptakan dari api merasa lebih dari Adam yang diciptakan dari tanah. Iblis dengan kenyataan asal kejadiannya dari api merasa berada dalam kebenaran untuk tidak melaksanakan perintah Allah untuk sujud menghormati Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah. Sikap iblis itu cukup sebagai sikap istikbar atau kesombongan, bagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 72 sampai 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mirruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Qala ya iblis ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadaya astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah kaum bangsawan dan kaum padri dipandang lebih mulia dibanding dengan kaum abdi yang diakui oleh ketiganya itu juga dipandang sebagai benar, sama dengan yang dipandang benar pada iblis? Waktu itu segala kegiatan terpusat dalam istana, maka di sana terjadi persaingan hidup bermewah-mewah antara kaum bangsawan dan kaum gereja. Adalah fenomena yang terjadi dalam sejarah, disebut sebagai salah satu dosa terbesar akibat kiber atau kesombongan, yaitu merasa lebih hebat atau istikbar yang memuncak secara kompetitif antara penguasa feodal, kaum bangsawan dan kaum gereja yang
feodalistik di hadapan rakyat, kaum abdi. Peristiwa itu disebut tragedi kesadaran diri, bagaimana dilakukan oleh iblis di alam konvensional yang dikemukakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Ketika iblis menolak amr atau perintah Allah untuk bersujud menghormati Adam, iblis merasa lebih hebat dari Adam karena ia diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.